Informasi kedatangan kereta api Pemandangan dari stasiun Garut. Saat ini rangkaiannya memasuki stasiun Jatinegara menuju stasiun Besar. Saatnya merenungkan kitab Kisah Para Rasul. Bapa, kami mohon anugerah belas kasihan-Mu supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus di edisi penghujung akhir tahun 2025 ini. Bersyukur ya, Tuhan pimpin kamu, saya, untuk terus belajar firman Tuhan. Yuk kita lanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Nanti di rumah dibaca semua ayatnya ya, karena ini cerita firman Tuhan yang menarik sekali. Nah, anak-anak, Herodes sudah membunuh Rasul Yakobus dan menangkap Rasul Petrus. Tidak lama kemudian Herodes memakai pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato. Nah, ketika ia berpidato, rakyatnya bersorak-sorai. Yuk kita baca ayat 22 dan 23. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Anak-anak, Herodes raja yang sombong. Dia dipilih menjadi raja oleh masyarakat yang tidak menghormati Allah. Dia diagung-agungkan bagaikan dewa oleh rakyatnya. Herodes tidak menghormati Tuhan. Herodes raja sombong. Herodes berdosa. Sombong adalah perbuatan dosa yang dibenci Allah. Jika kamu dan saya tidak menghormati Allah maupun sesama kita, kita pun sama aja seperti Raja Herodes. Tapi berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga adalah raja. Bahkan dia adalah raja di atas segala raja. Dalam momen-momen Natal seperti sekarang ini, kita mengingat Tuhan Yesus sebagai raja yang rendah hati. Dia mau menjadi bayi kecil, bayi yang sepertinya lemah. Tetapi justru di dalam bayi yang kecil ini, Tuhan Yesus menjadi pengharapan seluruh isi dunia. Tuhan Yesus adalah raja yang rendah hati. Saking rendah hatinya, dia rela menanggung hukuman dosa kamu, dosa saya, raja yang agung ini mati di atas kayu salib. Dia taat kepada perintah Allah Bapa untuk menanggung hukuman dosa ini. Tetapi karena dia raja, dia tidak mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga, hidup selama-lamanya. Dia menang. Raja yang menang ini memberkati setiap anak, setiap orang yang percaya, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, anak-anak Tuhan yang tidak sombong, anak-anak Tuhan yang senangnya tuh menghormati Tuhan, menghormati sesama, yang selalu mau bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang senangnya mengasihi Tuhan, mengasihi firman, mengasihi sesama. Anak-anak Tuhan yang membenci apa yang Tuhan benci, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai apa yang Tuhan cinta. Wah, keren banget dah pribadi Tuhan Yesus kita, raja kita ini. Yuk kita mau mengikuti pribadinya Tuhan Yesus, teladannya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena buat kamu dan saya yang sudah percaya, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tidak sombong. Puji Tuhan. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, saat ini sekarang juga jangan tunda-tunda lagi. Percayalah pada Tuhan Yesus, Raja yang lemah lembut, yang rendah hati, yang penuh cinta kasih. Dia adalah jalan dan kebenaran. Yohanes
14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat-sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang rendah hati. Tuhan yang mau menggantikan hukuman dosa kami. Sehingga sejak kecil kami diajar menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, anak-anak Tuhan yang tidak sombong. Ajar kami terus bergantung kepada Tuhan, kepada firman, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Apa terus hidupku bagi Kristus.